Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para dosen-dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan dengan saya sendiri di sini Gilang Ramadan dengan NIM 2301025079. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kajian saya, yaitu implementasi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam peningkatan kedisiplinan siswa di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori yang saya bahas, terus penelitian yang relevan, metodologi pendidikan atau metodologi penelitian dan kesimpulan sementara yang saya buat. Nah, latar belakang di sini, latar belakangnya itu adalah pendidikan karakter penting untuk membentuk kepribadian berkualitas. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, pendidikan karakter itu jadi pokok bahasan dan pokok permasalahan juga. Yang dimana ini jadi masalah juga bukan hanya di satu daerah tapi di Indonesia bahkan mungkin di dunia. Seperti Gubernur Jawa Barat juga memaparkan pendidikan karakter itu penting, makanya beliau memiliki beberapa langkah seperti mendidik anak-anak yang karakternya kurang itu kepada ke barat. Nah, pendidikan karakter ini juga sangat penting karena melatih kedisiplinan yang mana kedisiplinan itu adalah pilar utama dari karakter. Bagaimana karakter seseorang itu dinilai dari kedisiplinannya terlebih dahulu, disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin lainnya. Nah, di sini saya menunjuk topik yaitu kepramukaan, di mana kita tahu kepramukaan bukan hanya sekadar bermain dengan alam, tapi kepramukaan juga yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dimana mendukung nilai-nilai karakter, baik karakter kedisiplinan, kerohanian, dan mencintai sesama, baik lingkungan dan alam. Di sini yang tadi saya bilang banyak sekali kasus ketidakdisiplinan atau fenomena indisipliner para siswa-siswa di tingkat terendah yaitu sekolah dasar, yang dimana kajian ini saya lakukan dan pramuka adalah karakter yang saya tanamkan sebagai meningkatkan disiplinan siswa. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses implementasi kegiatan pramuka di SD. Lalu ada apa saja indikator kedisiplinan yang ditingkatkan melalui pramuka. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal apa yang mendukung pramuka. Dan yang terakhir, rumusan yang keempat itu adalah hambatan apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut. Nah, di sini juga memiliki tujuan penelitian, Bapak Ibu. Tujuan yang pertama itu saya menganalisis proses implementasi kegiatan pramuka. Tujuan yang kedua itu mengidentifikasi indikator kedisiplinan siswanya. Tujuan yang ketiga itu menggali faktor pendukung kedisiplinan. Dan tujuan yang terakhir atau keempat itu menganalisis proses implementasi kegiatan pramuka. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya itu secara teoritis penelitian ini mampu atau bisa menambah kajian tentang pendidikan karakter di SD, salah satunya kedisiplinan. Yang dimana pemanfaat penelitian juga di sini memiliki manfaat penelitian praktis, yaitu yang pertama bagi guru itu yaitu strategi pembinaan disiplin, yang dimana para guru sekarang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kepramukaan baik internal maupun eksternal sekolah, yang dimana pramuka sendiri pun sekarang sudah menjadi bukan kurikulum tapi ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar. Seperti itu. Yaitu ada strategi pembinaan disiplin, jadi guru bisa mungkin mengetahui cara mendisiplinkan siswa baik yang telat masuk kelas, berpakaian yang kurang rapi, dan bagi sekolah juga bisa memperbaiki kebijakan pramuka, yang dimana setiap sekolah pasti sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang baik dalam mengatasi segala hal. Tapi dengan adanya penelitian ini, pihak sekolah dapat memperbaiki atau bahkan menambah kembali kebijakan yang mungkin
baik untuk sekolahnya. Lanjut ada bagi peneliti selanjutnya mungkin referensi lanjutan bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa meneliti lebih dalam penelitian ini dengan mungkin dengan menambahkan faktor-faktor pendukung lainnya seperti alat, mungkin disandingkan dengan yang sekarang kita udah tahu masa teknologi. Nah, itu bisa disandingkan untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Nah, di sini saya mengkaji penelitian ini mengkaji peran kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa sekolah dasar, yang dimana dengan titik tekan pada pendidikan karakter, kedisiplinan, serta kegiatan pramuka. Yang dimana kegiatan pramuka sendiri ini sebagai media pendidikan non formal di luar pendidikan formal di dalam pembelajaran. Pramuka juga menjadi pendidikan non formal yang mendukung pembentukan karakter tersebut. Di sini ada beberapa kajian yang saya atau peneliti kaji, yaitu pertama ada pendidikan karakter. Yang kita tahu menurut Pratiwi itu pendidikan karakter itu merupakan proses sistematik dalam membantu peserta didik memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana pendidikan karakter juga memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk para peserta didik atau siswa ini dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan juga mampu berkontribusi pasif dalam masyarakat, baik itu masyarakat secara luas ataupun masyarakat secara sempit. Yang dimana masyarakat secara sempit mungkin di sekitar mereka, tetangga mereka, lingkungan sekolah mereka. Jadi pendidikan karakter ini memiliki posisi sentral atau posisi vital yang dimana mendukung ini untuk membentuk kepribadiannya salah satu adalah pendidikan karakter yang mana membentuk kepribadian dan moral peserta didik ini menjadi lebih kuat yang dimana salah satu nilai karakter utama yang perlu dikembangkan sejak dini adalah kedisiplinan. Kedisiplinan, apa sih kedisiplinan itu? Nah, kedisiplinan itu adalah sikap patuh terhadap aturan, tanggung jawab, maupun kemampuan mengatur diri sendiri dalam berbagai situasi. Menurut Hasibuan dalam jurnal Nanendi tahun 2022, disiplin itu yaitu disiplin yang berarti latihan atau pendidikan dalam pengembangan nilai dan kepribadian. Jadi, disiplin ini adalah sikap menghargai, menegakkan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, sedang menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum yang berlaku di negara kita. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini banyak sekali nilai-nilai karakter kuat yang telah menjadi bagian penting dari pendidikan non formal di sekolah. Menurut Rozi, pada jurnalnya tahun 2022, kegiatan pramuka itu diarahkan pada pembinaan spiritual, yaitu dengan kerohanian, dengan kebatinan, selanjutnya dengan intelektual. Jadi tidak hanya disiplin saja, tapi intelektual atau brain atau otak mereka digunakan sebaik mungkin. Selanjutnya ada sosial, jadi memiliki jiwa sosial yang tinggi dan fisik siswa secara terpadu. Jadi terpadu itu maksudnya secara keseluruhan menyeluruh tidak terpisah-pisah. Jadi semua diajarkan menjadi satu. Jadi melalui kegiatan seperti ini, salah satunya ada kegiatan upacara, itu melatih disiplin siswa dalam menghormati juga melatih nasionalisme. Lanjut ada latihan baris berbaris yang melatih disiplin, terus melatih fisik. Lanjut ada penjelajahan yang dimana sosialnya lalu intelektualnya bagaimana cara menjadi penjelajah yang baik. Seperti yang kita tahu banyak kasus-kasus di alam juga yang tidak disiplin, karena tidak disiplin itu maka penjelajahan atau penjelajahan terhadap alam itu banyak tantangannya. Selanjutnya ada permainan edukatif, terus ada camp pramuka atau yang bisa kita sebut kemah, dan siswa belajar juga untuk bertanggung jawab, mematuhi aturan, menghormati sesama, serta mengembangkan sikap kepemimpinan dan kerjasama. Nah, jadi ada relevansi penelitian sebelumnya yang dikaji, yaitu dalam pembentukan karakter siswa menurut Anggraini 2002, dia menyoroti pentingnya strategi guru dalam pembinaan kedisiplinan siswa. Dan menurut
Saifuddin 2020 menunjukkan bahwa pramuka dapat membentuk karakter disiplin siswa melalui batasan aturan yang konsisten. Seperti itu. Nah, metodologi penelitian. Nah, di sini peneliti itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian itu penelitian lapangan atau field research, yang dimana terjun secara langsung ke lapangan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini, yang dimana meningkatkan disiplin siswa berdasarkan perspektif langsung dari subjek penelitian di lingkungan sekolah dasar. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Askia 2 Sukabumi, yang dimana berlokasi di daerah Ciadam. Jadi sekolah ini dipilih karena memiliki program pramuka yang aktif dan diwajibkan untuk semua kelas 4 hingga kelas 6. Jadi kegiatan pramuka di sekolah ini telah menjadi salah satu wadah utama pembentukan karakter siswa khususnya kedisiplinan. Peneliti juga memiliki instrumen utama penelitian, yaitu penelitian ini terlibat langsung dalam mengamati kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang berinteraksi dengan subjek penelitian secara langsung. Jadi saat sedang dilakukannya ekstrakurikuler pramuka, peneliti ini langsung terjun langsung secara langsung. Dan dalam prosesnya, peneliti juga bertugas mengumpulkan datanya, menganalisis datanya, menyimpulkan data dengan tetap menjaga objektivitas dan integritas dalam instrumen tersebut. Teknik pengumpulan data. Nah, ada 3 teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ada observasi partisipatif, yang dimana peneliti secara langsung mengamati kegiatan pramuka yang dilakukan siswa, termasuk interaksi mereka dengan pembina, terus untuk pelatihan, penerapan aturan, serta pelaku disiplin siswa selama kegiatan berlangsung. Jadi peneliti ini melakukan observasi, yang dimana dia juga mendokumentasi melalui catatan lapangan yang detail. Jadi tidak hanya berdiri diam aja, tapi peneliti juga menanya sedikit, yang dimana masuk ke dalam wawancara mendalam. Nah, jadi wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Maksudnya gimana? Semi terstruktur ini maksudnya tetap ada catatan, tetap ada instrumen yang dikumpulkan kepada berbagai informal, yaitu informal di sini ada beberapa orang siswa atau 3 siswa dari kelas 4. Lanjutnya ada 2 pembina pramuka yang diwawancarai, dan ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang dimana secara langsung menangani atau menjadikan pramuka ini adalah sistem kesiswaan wajib. Jadi pertanyaan yang difokuskan pada persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terhadap kegiatan pramuka dan dampak terhadap kedisiplinannya. Nah, penilaian di sini, peneliti juga tidak lupa melakukan dokumentasi. Apa sih dokumentasi tersebut? Ya udah, dokumentasi tersebut adalah penelitian ini mengumpulkan dokumen penduduk atau pendukung seperti jadwal kegiatan pramuka. Mereka melakukan research, yang tadi field research, langsung terjun ke lapangan, yang dimana diadakan setiap hari Sabtu. Lalu dia memfoto kegiatannya sebagai lampiran, sebagai bukti, dan ada daftar hadir siswa serta memiliki modul. Nah, ini makanya kenapa SDIT tersebut dipilih menjadi peneliti, memilih SDIT tersebut karena mereka memiliki modul pelatihan yang jelas, serta mereka juga mencatat kedisiplinan siswa. Jadi dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi di atas dan wawancara tersebut. Nah, teknik analisis datanya, peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada reduksi data, yaitu setelah melakukan pengumpulan data, peneliti menyaring dan memilih data kembali menjadi data-data yang benar-benar relevan, yang dimana berdasarkan fokus penelitian dan menyederhanakan agar mudah dianalisis. Selanjutnya penyajian data. Nah, penyajian data ini dilakukan setelah direduksi, teman-teman. Maaf, Bapak Ibu, direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks agar memberikan gambaran menyeluruh dan terorganisasi. Selanjutnya tim peneliti juga menarik kesimpulan dan verifikasi, yaitu peneliti menarik kesimpulan sementara, yang dimana kesimpulan tersebut diverifikasi secara berulang supaya
data yang dikonfirmasi kepada informan itu benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, pemeriksaan keabsahan data kita peneliti menggunakan tiga pemeriksaan. Yang pertama triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data ya tadi seperti mewawancarai guru, siswa, pembina supaya teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi itu menjadi konsistensi informasi seperti itu. Memperpanjang kehadiran. Mengapa memperpanjang kehadiran? Karena peneliti ini meluangkan banyak-banyak waktu, kurang lebih sekitar 6 bulan, guna membangun kepercayaan dengan informan. Jadi informan telah percaya kepada peneliti, jadi mudah untuk mendapatkan informasi. Yang dimana informan dan dapat juga memahami konteks secara mendalam. Member check. Cek kembali, peneliti melakukan konfirmasi sementara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi data dengan pengalaman dan pandangan mereka. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, kembali lagi kepada informan untuk dicek kembali apakah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti itu baik atau tidak, benar atau tidak, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SDIT Askia Doskop ini sangat terbukti memiliki kontribusi yang signifikan, yang dimana dengan topik tadi kita meningkatkan disiplin siswa khususnya sekolah dasar, yang dimana pembahasan ini dikhususkan untuk kelas 4. Nah, jadi ada sekitar 151 siswa, sekitar 90% siswa setelah mengikuti kepramukaan ini menunjukkan peningkatan perilaku disiplin yang mencakup tanpa ada aturan, mereka jadi lebih disiplin tepat waktu, terus sikap etnis dalam keseharian mereka, antusiasme siswa dalam kegiatan pramuka turut menjadi faktor pendorong utama dalam proses internasionalisasi nilai-nilai disiplin. Namun, masih ada juga sekitar 10% siswa dari 151 siswa tadi yang disiplinnya belum optimal, yang dimana sebagian besar disebabkan oleh bentuk hukuman yang belum memberikan efek jerah, serta kurangnya konsistensi pembinaan disiplin. Karena hukuman di sini tidak hanya hukuman fisik, tapi juga ada hukuman batin, yang dimana para peserta didik yang melanggar disuruh menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan menghafalkan artinya. Pendidikan ini mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, serta layak untuk terus dikembangkan dalam sistem pendidikan dasar. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.